Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita pada poin 4.7.2 yaitu aplikasi dari steam turbin. Ini ada contoh 4.4 yaitu kalkulasi heat transfer dari steam turbin. Dari judulnya maka kita ketahui bahwa turbinnya berarti tidak diisolasi. Jadi kita tidak bisa menghilangkan nilai Q-nya. Kita ketahui bahwa steam masuk ke dalam turbin yang beroperasi pada kondisi steady state adalah kata kuncinya steady state. Kemudian M dot-nya, mass flow rate-nya yaitu sebesar 4.600 kg per hour. Kemudian daya yang dihasilkan turbin, ini ada berarti W-nya, W output-nya, daya porosnya yaitu sebesar 1000 kW. Kemudian tekanan inletnya yaitu sebesar 60 bar, temperaturnya 400 derajat Celcius, dan kecepatannya 10 meter per second. Kemudian di sisi exit yaitu tekanannya sebesar 0,1 bar dengan kualitas, ini adalah kata kuncinya, sisi titik 2 mempunyai kualitas uap sebesar 0,9 atau 90%. Jadi titik 2 ini akan masuk dalam zona campuran karena ada istilah kualitas. Kemudian kecepatan di titik 2 yaitu sebesar 30 meter per second. Nah, di sini kita mengetahui kecepatannya sisi inlet dan sisi outletnya. Maka kita bisa menghitung perbedaan energi kinetisnya di sisi inlet dan outlet. Jadi kita tidak perlu mengasumsikan energi kinetik diabaikan. Baik, kemudian ditanya yaitu perpindahan panas antara turbin dengan lingkungan dalam satuan kilowatt. Untuk penyelesaiannya seperti biasa kita ikut aturan termodinamika. Diketahui sebuah steam turbin beroperasi secara steady state dengan beberapa parameter yang atau properties yang diketahui. Kemudian ditanya yaitu heat transfer antara turbin dan lingkungan. Nah, ini adalah skema dan grafiknya dan ada datanya. Kemudian ini adalah engineering model atau asumsinya. Yang pertama yaitu sistem dianalisis secara kontrol volume dengan kondisi steady state. Kemudian yang kedua yaitu perubahan energi potensial diabaikan, sedangkan perubahan energi kinetik itu diperhatikan karena memang ada data nilai kecepatannya. Nah, kemudian untuk titik 1 kita ketahui ada M.1 sebesar 4.600. Jika kita menggunakan balance massa berarti M.1 sama dengan M.2. Dan P1 sama dengan 60 bar, T1 400 derajat Celcius, V1 10 meter per second. Kemudian kondisi 2, P2 0,1 bar, kualitas 2 0,9 dan P2 sebesar 30 meter per second. Kemudian daya yang dihasilkan oleh turbin sebesar 1000 kW. Baik, analisa yang pertama pasti kita menggunakan persamaan energi. Ini adalah persamaan energi, persamaan dasar untuk energi. Kemudian karena tadi ada asumsi energi potensial diabaikan, maka kita bisa menghilangkan G kali Z1 min Z2. Ini kita bisa asumsikan sama dengan 0. Sehingga persamaan menjadi seperti ini. Ini Q-nya yang dicari, ini adalah daya yang dihasilkan, ini entalpinya, ini adalah energi kinetiknya. Baik, yang pertama karena energi kinetiknya sudah diketahui datanya, yang pertama kita perlu mencari yaitu perubahan energi dari sisi entalpinya. Dari tabel A4 kita ketahui untuk titik 1 dari tabel A4 tadi kita ketahui tekanannya adalah 60 bar dan temperaturnya adalah 400 derajat Celcius. Sehingga kita lihat dari tabel A4 tentunya ini adalah tabelnya air pada tekanan 60 bar, kemudian temperaturnya adalah 400 derajat Celcius, maka kita mendapatkan H1 sebesar 3177,2 kJ per kilogram. Nah, ini H1-nya sebesar 3177,2 kJ per kilogram. Sehingga dari sini kita bisa, kemudian setelah mendapatkan H1, kita baru menghitung H2 didapatkan dari memperhatikan kualitas uapnya. Jadi sebenarnya X kan X adalah H2 min HF2 dibagi dengan Hg min HF
2. Jadi untuk H2-nya sama dengan HF2 ditambah X2 Hg min HF. Di sini kita sudah mengetahui nilai X-nya, maka kita perlu mencari nilai HF dan Hg pada titik 2. Baik, dari tabel A3 titik 2 pada tekanan 0,1 bar, maka kita dapatkan HF dan Hg-nya sebesar nah ini adalah tabel A3 untuk tekanan 0,1 karena memang diketahui adalah tekanannya, jadi kita menggunakan basic pressure. Didapatkan HF dan Hg-nya sebesar ini. HF-nya 191, Hg-nya yaitu 2584 kJ per kilogram. Nah ini 191, kemudian ini Hg min HF, itu kita bisa ambil data dari HFG. HFG sebesar 2392,8. Nah, sama kan? 2392,8. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai H2-nya. Setelah kita dapatkan nilai H2-nya, maka kita bisa menghitung selisih entalpinya, H1 min H2-nya. Yaitu sebesar min 831,8 kJ per kilogram. Kemudian dari sisi energi kinetiknya, kita tahu V1 kuadrat min V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2. V2-nya tadi 30 derajat, V1-nya 10, V2-nya 30, V1-nya 10, maka kita dapatkan perbedaan energi kinetiknya sebesar 0,4 kJ per kilogram. Nah, sebenarnya dari sini kita ketahui bahwa selisih energi kinetik dibandingkan dengan selisih entalpinya itu jauh lebih kecil. Maka biasanya kita mengasumsikan energi kinetiknya diabaikan. Tapi di soal ini karena memang datanya diketahui, kita juga harus menghitungnya. Nah, setelah didapatkan energi kinetik dan perbedaan energi entalpinya, maka kita bisa menghitung nilai QCV-nya. Itu daya, ini adalah daya ditambah dengan entalpi, ini adalah M dot dikalikan dengan selisih entalpi dikali dengan selisih energi kinetik, dan ini adalah konversi satuannya. Yang kita dapatkan Q-nya adalah min 62,3 kW. Kenapa kok hasilnya negatif? Karena Q itu keluar dari sistem, atau hasil negatif menunjukkan bahwa panas itu keluar dari sistem, berarti dari turbin ke lingkungan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.